Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi akhirus zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada sampai hari ini kita semua masih bisa bernapas, masih bisa menikmati hidup di dunia dengan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik, di tempat yang baik ini, marilah kita lanjutkan bahasan tentang kemarin sudah sampai bab keempat kayaknya. Bahasan tentang wujud sejati manusia. Yang kemarin kita sudah bahas tentang alam akhadiyah, terus alam wahdah, terus alam wahidiyah, terus alam arwah. Pada saat ini kita akan membahas tentang alam misal ini ya. Ini terusnya. Kita harus pahami semua dari akhadiyah, terus wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, terus alam insan kamil, alam dunya, alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Kita harus pahami semua, karena kalau kita tidak paham, ini nanti kita juga akan kesasar pada akhirnya ya. Karena manusia harus tahu tentang sangkan paran dumadi, wis ngerti asale, ya ngerti mengko baline niku teng pundi. Jadi ini terusnya, setelah alam arwah kita membahas alam misal. Yang disebut dengan alam misal ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak memisahkan nyawa yang masih ada di dalam alam arwah. Jadi kalau di alam arwah kemarin, semua nyawa atau semua roh itu sama, baik antara rohnya malaikat, rohnya manusia, rohnya iblis, rohnya hewan, rohnya tumbuh-tumbuhan, atau rohnya apapun, itu masih sama, kempel jadi satu. Karena itu di alam arwah kemarin, itu arwah itu tadi masih dalam satu wadah ya, tunggal wujud, tunggal warna. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan antara roh ini, roh itu, karena semua sama, masih satu ya. Tetapi di alam misal ini Allah Ta'ala ini berkehendak akan membeda-bedakan
ya, membeda-bedakan nanti yang akan jadi calon manusia rohnya yang ini, yang akan jadi calon malaikat rohnya ini, yang akan jadi iblis nanti rohnya ini, yang akan jadi hewan rohnya ini, yang akan jadi tumbuh-tumbuhan rohnya ini. Bahkan tidak hanya seperti itu, akan tetapi juga manusia, ya, manusia juga gitu, diperinci juga. Jadi nanti yang akan jadi rohnya si A rohnya yang ini, yang akan jadi rohnya si B rohnya yang ini, yang akan jadi si C rohnya yang ini. Jadi dipisah-pisahkan dan juga sudah dibeda-bedakan. Karena itu warnanya juga sudah beda, ya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya dadu, ada yang warnanya macam-macam lah, sudah mempunyai warna sendiri-sendiri. Dan sudah semua roh atau nyawa itu tadi pada waktu di alam misal itu sudah menerima yang namanya pandum. Kalau orang Jawa menamakan pandum, ya, menamakan pandum atau menerima tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya, ya, sudah menerima yang namanya pesten, ya, pesten atau kepastian. Semua tidak ada yang kelewatan sama sekali. Semua sudah menerima kepastian sendiri-sendiri pada waktu di alam misal itu. Suatu contoh, ya, suatu contoh sakit sehat itu sudah ada nantinya di situ, ya, sugih miskin, ya, bejo ciloko, bunga susah, dan seterusnya. Itu semua sudah ada atau sudah diterimakan di roh-roh itu tadi kepastiannya. Karena itu kita semua harus mengerti dan memahami ini, ya, karena ketika kita ini hidup di bumi, di dunia ini, kita harus selalu sabar dan tawakal kepada Allah, karena semua itu sudah tertulis, ya, sudah tertulis, dan nasib pun sudah dibagi-bagikan oleh Allah ketika masih di alam misal itu tadi. Karena itu tidak boleh ada yang nantinya ketika hidup di dunia hidupnya miskin mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Itu tetanggaku, ya, tetanggaku kerjanya cuma itu aja, cuma kayak gitu, ternyata kok kaya. Nah, sedangkan aku yang kerjanya banting tulang pagi sampai sore bahkan lembur, tapi tidak punya apa-apa. Kita tidak boleh bicara seperti itu, karena semua sudah ada, ya, nasib yang ditulis ketika kita masih di alam arwah, di alam misal itu tadi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pengen tahu yang namanya alam misal ini, ya, ini seperti ini kalau digambarkan dalam satu wadah, ya, dalam satu wadah, ini masih dalam satu wadah alam misal itu tadi. Kalau di alam arwah itu kan dalam satu wadah, dalam satu wujud, dalam satu warna.
Akan tetapi di alam misal ini juga masih dalam satu wadah, akan tetapi sudah dipisah-pisah antara roh satu dengan roh yang lainnya, dan nasibnya pun juga sudah nasibnya pun nanti ketika di dunia sudah ada kepastian ketika di alam misal ini. Ya, saya kira untuk bahasan alam misal ya Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup ya, sangat jelas sekali. Nanti kalau lama-lama malah ngelantur omong akuis, malah tidak karu-karuan, malah sulit dipahami ya. Saya kira cukup sekian untuk bahasan alam misal ya. Nanti pada video yang berikutnya tentang ini dengan tema asal wujud sejati manusia, ini kita lanjutkan dengan ngalam ajsam ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira saya akhir sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.